Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79, mari kita bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema serius. Serius itu artinya sesuatu yang sangat penting, yang harus diperhatikan. Dalam hal yang kita hadapi di dunia ini, banyak hal yang kita anggap serius. Banyak hal yang kita pikirkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, karena hal itu penting. Nah, Imamat pasal 16 yang akan kita renungkan hari ini juga mencatat beberapa hal yang sangat serius yang kita perlu perhatikan. Karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 30. Imamat pasal 16 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sebab pada hari itu diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Dari segala dosamu, kamu akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah satu catatan yang sangat istimewa yang kita bisa belajar. Kita akan mulai dengan mengobservasi apa yang tercatat untuk kita dapat melihat catatan di Imamat 16 supaya kita dapat mendapatkan gambaran dari ayat yang tadi kita baca. Karena ayat itu mengatakan akan ada pendamaian, akan ditahirkan dari segala dosa di hadapan Tuhan. Apa yang kita bisa lihat? Catatan Imamat 16 termasuk ayat yang tadi kita baca adalah catatan tata cara yang Tuhan tetapkan bagi Harun. Harun adalah imam besar dari bangsa Israel dan dia diberi satu tugas kepercayaan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yang sangat serius yang kita perlu lihat bahwa Harun hanya diizinkan satu kali dalam setahun. Satu kali dalam satu tahun untuk boleh menghadap Allah di ruang Maha Kudus dengan membawa darah korban penghapus dosa. Dan di sana juga kalau Bapak Ibu baca di dalam Imamat pasal 16 ada 2 ekor kambing. Satu dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa dan satu lagi dilepaskan di padang gurun sebagai lambang pembebasan dosa dari segala umat. Jadi waktu bangsa Israel ada dan mereka melakukan dosa, hal-hal yang melanggar dan sebagainya, Harun diberi satu kesempatan untuk datang ke ruang Maha Kudus untuk mohon pengampunan, untuk membawa korban penghapus dosa, dan itu hanya satu kali dalam satu tahun. Tujuannya untuk menguduskan umat Israel dari semua kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Nah, mari kita belajar hal-hal serius apa yang kita bisa lihat dari catatan ayat ini. Ya, ketika Bapak Ibu melihat ketika Harun mempersembahkan korban, kemudian setelah itu ada pendamaian, bangsa Israel dapat dikuduskan kembali dari segala dosa-dosa mereka. Yang pertama yang sangat serius kita bisa lihat bahwa dosa itu sangat serius atau sangat berat. Ya, kenapa sangat serius? Karena dosa itu bukan hal yang sepele. Ya, Tuhan menunjukkan satu perhatian yang sangat serius bahwa dosa itu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dosa itu harus dihapus dengan darah dan tidak bisa dibiarkan dianggap sepele. Ya, jadi kita pun belajar ya dalam catatan firman Allah Roma pasal 6 ayat 23 itu menjelaskan kepada kita bahwa upah dosa itu maut. Di hadapan Tuhan, ketidaktaatan itu hal yang serius. Di hadapan Tuhan, dosa itu hal yang sangat serius dan itu sebabnya dosa itu punya hukuman yang sangat berat. Dosa itu punya akibat yang sangat berat. Dan itu sebabnya kalau mengingat hal ini, biarlah kita juga belajar ya untuk kita tidak menyepelekan dosa dan berpikir itu hal yang kecil saja. Saya tidak mengapa lakukan hal ini. Ya, hal-hal itu yang harus benar-benar kita perhatikan dalam hidup kita supaya kita tidak menganggap sepele hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan sendiri juga sangat memperhatikan hal itu. Ya, apa yang dialami oleh bangsa Israel, ya kiranya itu juga menjadi bagian yang penting, ya karena
Kalau tanpa kekudusan, atau saya bisa memakai kata yang lain, kalau kita hidup di dalam dosa, Ibrani 12 ayat 14 bagian B berkata begini, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita main-main dengan dosa dan membiarkan hidup kita tanpa kekudusan, ya firman Allah berkata tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Betapa seriusnya dosa di hadapan Tuhan. Tetapi yang kedua yang kita bisa belajar dari catatan di Imamat pasal 16, justru karena manusia ya sudah jatuh dalam dosa, dosa itu punya akibat yang sangat berat. Kita melihat bahwa Tuhan pun sangat serius untuk mengatasi dosa ini. Karena dosa itu sangat berat ya akibatnya. Kita melihat betapa Yesus memberikan kasih. Tuhan itu memberikan kasih yang sangat besar. Ini gambaran betapa seriusnya Tuhan ingin menolong kita. Betapa seriusnya Tuhan mengasihi kita. Dan itu sebabnya Dia memberikan kasih yang besar. Waktu bangsa Israel masih hidup ya di dalam dunia ini, Harun diberi tata cara, ayo masuk sekali ke ruang Maha Kudus. Ini menjelaskan bahwa manusia itu punya keterbatasan. Karena kita berdosa, kita nggak bisa langsung dekat kepada Allah yang Maha Kudus. Dan Harun hanya punya kesempatan 1 kali dalam 1 tahun. Tetapi itu menunjukkan betapa Allah sangat serius ingin menolong manusia untuk dapat menghapuskan dosa manusia. Apa yang dilakukan oleh Harun pada waktu itu bisa menjadi satu bagian di mana ketika dia sudah mempersembahkan kambing, domba, mempersembahkan korban ya pendamaian, itu bisa menguduskan umat Israel pada waktu itu. Inilah kasih Tuhan yang sangat serius. Dan pada saat ini dengan iman kita melihat di dalam Kristus ya, Yesus sudah masuk 1 kali ke dalam tabir itu untuk kemudian menghapus dosa kita. Sehingga kita saat ini tidak seperti Harun. Hanya yang waktu itu hanya 1 kali dalam 1 tahun bisa datang kepada Allah untuk mohon pendamaian. Tetapi karena Kristus ya yang Dia sudah menanggung dosa kita, kita dapat datang langsung kepada Allah setiap saat. Ini satu kasih yang sangat besar. Ini menunjukkan betapa seriusnya kita dapat mengingat kasih Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Ya, Yesus sudah menjadi seperti gambaran domba yang dipersembahkan. Waktu zaman Harun, dia harus mempersembahkan kambing, mempersembahkan korban supaya dosa umat Israel bisa diampuni, dihapuskan. Tetapi pada masa kini, dan kita lihat karena kehadiran Yesus, Dia sudah dibuat menjadi dosa karena kita. Yesus sudah menjadi korban supaya kita bisa diampuni. Kita melihat betapa seriusnya kasih Tuhan kepada kita. Harun ya mempersembahkan korban pendamaian. Kemudian yang kedua ada kambing yang dilepas ke padang gurun untuk kemudian dibebaskan. Ini melambangkan bahwa Tuhan sudah melepaskan kita dari belenggu dosa. Jadi ada 2 gambaran domba atau kambing yang dipersembahkan dan kambing yang dilepaskan. Ini satu gambaran bagaimana dosa kita dengan serius ya diselesaikan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Diampuni dan dihapuskan. Jadi ada kambing yang disembelih, Bapak Ibu bisa baca ayat 7 sampai 10 dan kambing yang dilepaskan ayat 20 sampai 22. Ini gambaran dalam Kristus dosa kita bukan hanya diampuni tetapi juga tidak diingat lagi, dilepaskan, dihapuskan. Karena itu kita perlu belajar terima pengampunan dari Tuhan dengan ucapan syukur. Jangan hidup pada
masa lalu, intimidasi, kamu dulu seperti ini, kamu dulu seperti ini, kamu tidak layak. Waktu kita sudah datang kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, percayalah dengan iman, Tuhan mengampuni kita dan menghapuskan segala dosa kita. Mika 7 ayat 19 berkata begini, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bersyukur. Apa yang kita belajar di Imamat kembali mengingatkan kita, dulu bangsa Israel melakukan dosa dan dosa itu sangat berat. Tetapi dengan Imam Harun dapat masuk ke ruang Maha Kudus, membawa korban pendamaian, kita dapat melihat kasih Allah yang sangat besar untuk dapat menyelesaikan dosa itu dengan cara diampuni dan dihapuskan dosa kita. Oleh karena itu, hari ini kalau kita mengingat kembali apa yang kita belajar dari Imamat ini, mari kita di zaman ini, di saat ini bersyukur karena kita punya imam besar yang sempurna. Dulu bangsa Israel punya Imam Harun, tapi kita punya Yesus, imam besar yang sempurna. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12 menegaskan kepada kita, Yesus masuk sekali saja untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan darah kambing atau lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Jadi Yesus sudah memenuhi semua yang ditulis dari Imamat pasal yang ke-16. Dulu Harun harus masuk 1 tahun 1 kali, tetapi Yesus menyelesaikannya hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi apa yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita? Yang pertama, jangan pernah membiarkan dosa itu menjadi sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Jangan biarkan dosa itu menumpuk. Jangan anggap sepele dosa. Datang kepada Tuhan setiap hari untuk kita mohon pengampunan Tuhan. 2, kita belajar menghargai kasih Tuhan yang sangat luar biasa, yang sudah menghapuskan, mengampuni dosa kita. Hiduplah di dalam kekudusan karena harga yang Tuhan bayar itu sangat besar dengan darahnya sendiri. Allah itu menyediakan jalan pendamaian melalui Kristus karena Ia tahu manusia itu tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Kita ingat betapa seriusnya dosa, tetapi betapa seriusnya, besarnya kasih Allah yang mau memberikan pengampunan. Saat ini kita tidak harus nunggu 1 tahun sekali baru kita bisa datang kepada Allah. Setiap saat kita bisa datang kepadanya untuk menghadap kepadanya karena darah Yesus mengampuni dosa kita. Karena itu jangan main-main dengan dosa, tetapi kalau kita saat ini ada dosa yang kita ingat, yang kita sadari, segera bertobat, segera datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil dan akan mengampuni dosa kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari sampaikan kesaksian, mujizat yang kita alami, pemulihan yang kita alami melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dapat belajar mau menyadari betapa seriusnya dosa. Dosa itu membuat akibat yang sangat besar, yang sangat berat. Tapi kami bersyukur karena kami tahu Engkau sangat serius mengasihi kami dengan kasih yang besar. Dan kami bersyukur untuk pendamaian, untuk pengampunan, untuk Yesus yang menjadi imam besar yang mengampuni segala dosa kami. Karena itu Tuhan, tolong kami belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Tolong kami juga belajar hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan dan biarlah kami terus hidup menyenangkan hati-Mu.
Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami menyadari betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, dan kami belajar terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menyediakan hidangan bagi seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.